Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi opsional chaining atau operator chaining ya. Kalau bahasa sederhananya, kita mau mengambil atau mengakses nilai properti yang terletak jauh di dalam rantai objek ya. Nah, kita bisa menggunakan operator chaining. Nah, dan kita tanpa memeriksa secara eksplisit apakah null ataupun undefinite. Nah, untuk mulainya silahkan teman-teman buka terminalnya atau text editor favorit teman-teman. Saya akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan cek. Nah, kita sudah sampai 48. Kita akan buat direktori 49 ini ya, namanya optional chaining. Oke, saya akan clear screen. Kita akan masuk ke NeoVim-nya. Kita akan buka sidebarnya. Oke. Oh, kita belum masuk ya. Kita masuk ke 49. Optional chaining. Kita akan clear screen. Oke, kita buka lagi. Oke, kosong. Kita akan buat file index.html. Oke. Kita tekan A lagi. Kita buat folder JS. Script.js. Oke, ini ya. Kita buka basic HTML-nya, kita tekan I untuk masuk ke insert mode. Kita ketikkan HTML. Oke. Kita hapus file CSS-nya karena tidak dipakai, kita Ctrl S ya. Oke, sudah kesimpan. Kita buka lagi file untuk JavaScript-nya. Oke, kita tutup sidebar-nya. Nah, kita kasih beberapa note dulu di awal ya. Note, oke. Nah, optional chaining judulnya ya. Optional chaining. Jadi ini opsional yang kita gunakan untuk mengakses nilai properti yang berada jauh di dalam rantai objek ya. Nah, contohnya kita misalkan punya function, get user. Nah, ini ada parsing parameternya, ada ID misalkan ya. Kita akan cek jika ID kurang dari sama dengan 0. Nah, baru kita akan returnkan 0. Oke. Nah, kalau misalkan tidak, nah di sini biasanya kita gunakan untuk ambil data dari database ya. Contoh aja, ambil data dari database misalkan ya. Kemudian di sini kembalikan null jika tidak ada data. Null jika tidak ada data. Ini biasanya seperti itu ya. Nah, jika ada maka kita keluarkan return. Jika ada, kita kembalikan nilai atau kembalikan objek. Kembalikan data ya. Oke, kita definisikan misalkan di sini kita akan returnkan data. Nah, ID kita akan ambil dari ID misalkan ya, dari ID yang atas itu. Kemudian kita akan buat username, kita akan isi dengan admin misalkan ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat objek profile. Nah, profile ini ada avatar. Nah, avatarnya ini akan kita isi ya. Kita isi dengan slash avatar.png misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita definisikan language-nya. Misalkan English ya, seperti ini ya. Oke, ini contohnya kita memiliki sebuah fungsi get user ya. Nah, ini bisa kita panggil. Nah, panggilnya misalkan let user sama dengan get user. Nah, ini kita kasih satu misalkan ya ID-nya. Nah, di sini kita baru let profile sama dengan user dot profile. Nah, di sini kita bisa cek
console.log profile. Oke, kita save. Nah, ini kita coba jalankan live servernya, Ctrl L. Oke, ini kita klik kanan, kemudian inspect. Nah, lihat ini objeknya ada ya. Sudah berhasil kita munculkan. Oke, kita buat lagi. Nah, sekarang kita akan coba ketika misalkan user ini tidak diisi dengan atau isinya adalah 0, maka dia akan error ya. Misalkan kita akan isi lagi ini user dengan get user, tapi ini akan kita isi dengan 0. Artinya ini akan jadi 0 returnnya ya. Kemudian ketika kita panggil let profil 2 sama dengan user ini, supaya jangan profil 2, profil aja ya. Kita akan ambil dari atas ya, supaya profile. Nah, kita akan ambil user dot profile. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini akan coba kita cetak console dot log profile. Nah, kita coba save. Lihat di sini error ya, karena usernya ini 0. Nah, ini supaya tidak error, kita bisa menggunakan operasi untuk pengecekan. Nah, di bagian ini kan kita definisikan profile nih, yang isinya 0. Kita tambahkan di sini nn. Dan nah, kalau misalkan ini kita taruhnya di sini ya, sebelumnya user. Jika usernya user baru nn seperti ini ya, kita save, maka dia mereturnkan 0 ya. Nah, itu ya. Ini kita dengan supaya tidak terjadi error kata 0. Nah, ini cara sebelum diperkenalkannya di ES 2020 memperkenalkan operator chaining dengan simbol tanda tanya. Nah, ES 2020 memperkenalkan simbol chaining. Chaining simbol. Nah, simbolnya adalah tanda tanya dot ya. Nah, ini simbol chaining sejak ES 2020. Nah, cara penggunanya gimana? Contohnya gini ya. Misalkan kita memiliki objek name di sini, kemudian di sini tanda tanya dot, baru di sini property name. Nah, ini property name-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan dengan inline kita bisa menggunakan ekspresi ya. Objek name kita tanda tanya dot, di sini baru kita isi dengan property. Nah, cara seperti ini juga bisa. Nah, kita langsung contohkan ya. Misalkan kita akan buat user 2. Nah, user 2 akan kita isi dengan get user, kita isi dengan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cek let profile 2, kita akan isi dengan 2 sama dengan user 2 dot get dot profile. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita tidak definisikan. Nah, kita bisa menggunakan tanda tanya di sini. Tanda tanya dot profile seperti ini ya. Nah, kemudian di sini baru kita cek console.log profile 2. Oke, kita save, lihat dia berhasil. Kalau misalkan ini kita ganti dengan 0, kita save, maka jadinya undefined, tidak error ya. Nah, karena di sini sudah ada pengecekan. Nah, kita menggunakan simbol tanda tanya dot ya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini setelah ES 2020. Nah, ini kalau misalkan diurut atau diurai secara teknis. Nah, secara teknis ini akan sama dengan
seperti ini ya, karena ini caranya dengan menggunakan chaining ya. Nah, misalkan kita akan buat user 3. Nah, ini contoh ya. Kalau misalkan di array, ini get user, misalkan di sini 2 ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan cek let. Nah, misalkan kita buat profile 3. Profile 3. Nah, profile 3 ini akan kita isi dari kita turunkan deh. Turunkan, kita isi satu tab. Oke. Ini misalkan kita ambil dari user 3. Nah, user 3 ini akan kita cek tidak sama dengan dengan 0 atau user 3 tidak sama dengan undefinite. Nah, kita akan cek kalau misalkan semuanya tidak semuanya terpenuhi, kita akan ambil user 3 dot profile. Nah, jika tidak, tampilkan undefinite. Nah, ini untuk basicnya ya, pengecekan seperti ini. Nah, kemudian kita dari sini bisa cetak console dot log profile 3. Nah, kita save, maka hasilnya keluar ya. Nah, sama dengan yang atas ini. Karena secara basic ini seperti ini untuk operasinya, tapi kita bisa sederhanakan dengan hanya seperti ini. Oke. Nah, itu secara basic ya. Nah, kita akan kasih batasan lagi nih untuk materi selanjutnya ya. Console.log kita kasih batas seperti ini biar nggak terlalu bingung ya. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita akan menumpuk operator. Operator rangkaiannya akan kita tumpuk. Nah, menumpuk operator chain. Operator. Nah, operator chainnya kita tumpuk. Bagaimana caranya? Misalkan kita buat variabel let user 4. Nah, supaya tidak bentrok dengan yang atas ya. User 4 ini akan kita ambil dari get user. Misalkan kita kasih -1 ya usernya. Supaya dia menghasilkan 0. Kemudian kita akan ambil let avatar sama dengan kita akan cek nih user 4. Nah, kita cek dulu user 4. Nah, tanda tanya dot. Nah, profile. Nah, kemudian kita cek lagi tanda tanya dot avatar. Nah, ini untuk pengecekan numpuk ya. Jadi bukan cuman 2 saja. Nah, di sini kita baru cek console dot log avatar. Nah, kita run hasilnya undefinite ya, karena memang avatar belum ada di atas di objek usernya. Nah, itu kalau misalkan kita membuat operatornya menumpuk atau lebih dari satu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin mengembalikan dengan operator penggabungan null is. Nah, mengenai null is kita sudah bahas di video-video sebelumnya ya. Balikan dengan null is. Null is. Nah, kita langsung contohkan ya. Misalkan kita akan membuat sebuah fungsi default profile. Profile. Nah, default profile ini akan kita isi dengan kita bikin default. Nah, default ini akan kita isi dengan taruhlah misalkan default, kita kasih slash dulu ya, slash default.png misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan lakukan tambahan language-nya. Kita akan defaultnya adalah English misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita buat dulu untuk defaultnya. Nah, kemudian kita akan
Di sini kita akan cek ya. Kita akan buat dulu objeknya let user 5. Misalkan user 5 ini akan kita isi dengan get user, tapi di sini kita kasih negatif 1 supaya jadi 0 ya returnnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek let profile 5 sama dengan, nah profile 5 kita akan cek dari user 5 tanda tanya dot. Nah, kita akan cek profile. Nah, kemudian kita akan cek lagi tanda tanya default profile. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba cetak console dot log profile 5. Oke, kita save. Nah, ini ya, kita mengeluarkan defaultnya jadinya. Nah, ini kalau misalkan kita akan mengembalikan dengan null is ya. Nah, ini operasi null isnya seperti ini. Oke, itu contoh dengan menggunakan null is. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan operator rangkaian opsional dengan pemanggilan fungsi. Nah, ini ya. Opsional dengan pemanggilan fungsi. Nah, kita misalkan buat sebuah objek file. Nah, objek file ini di dalamnya akan kita isi dengan fungsi read ya. Nah, read ini isinya return, misalkan contohnya ini akan mereturnkan file konten ya, atau isi dari filenya akan direturnkan. Nah, kemudian ini bukan koma tapi titik koma harusnya ya. Titik koma. Nah, di sini baru kita koma. Oke, kemudian kita akan tambahkan fungsi write. Write ini akan kita isi dengan konten. Konten. Nah, kemudian konten ini akan kita cetak console.log. Kita akan coba cetak dengan string backtick ya. Backtick writing misalkan ya, kita cetak ini kurung kurawal seperti ini konten. Nah, kontennya kita akan cetak to file misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan returnkan true. Oke, ini kita save. Nah, sekarang kita akan coba buat variabelnya di sini. Let data sama dengan kita akan panggil file dot read. Nah, ini kita akan panggil dulu file dot read-nya. Kemudian kita akan cek ya console.log data. Kita save. Lihat di sini returnnya adalah file konten ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panggil untuk yang tidak ada ya. Let misalkan kita kompres data ya. Kompres data di sana tidak ada. Kalau misalkan kita panggil file dot kompres. Nah, ini kalau misalkan kita kasih tanda tanya dot fungsi seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, kemudian kita baru di sini lakukan Nah, di sini kita panggil dulu ya, sebelum ke sini kita bisa panggil dulu dengan compress data. Ini kita duplikat dulu, yang bawah belum ya. Misalkan kita ini belum ada validasi get compress. Nah,
kompres data. Nah, kalau misalkan kita save, lihat di sini ya. File compress is not a function karena memang di atas tidak ada. Nah, untuk mengatasinya ini kita dengan cara ini, saya kurang tadi ya. Nah, supaya tidak error ya. Dia mengecek kalau misalkan tidak ada, dia mengambilkan sebuah fungsi yang kosong. Jadinya seperti ini ya, tidak error. Nah, itu caranya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah contoh rangkaian. Nah, misalkan kita buat sebuah function, kemudian function ini kita get user 2. Nah, get user 2 ini akan diparsingkan ID dan callback ya. Callback. Nah, ini kita akan buatkan objek di dalamnya. Let user sama dengan, nah user ini akan kita isi dengan ID titik 2, kita ambil ID yang dari luar ya, yang diparsing, kemudian username-nya akan kita isi dengan admin, misalkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba callback. Nah, callbacknya ini akan kita cek tanda tanya dot admin. Nah, oke. Oh, sorry. Wah, admin ini user ya, karena ini callbacknya objek nih, user seperti ini ya. Baru kita tambahkan titik koma. Oke. Nah, dari sini baru kita returnkan usernya. Return user. Oke. Nah, di bawahnya kita bisa melakukan pemanggilan. Baru di sini kita panggil console dot log. Taruhlah misalkan kita akan manggil get user 2. Ini kan tadi kita user 2 ya. 1 dan misalkan objek user yang akan kita parsing. Oke, baru dia menghasilkan return ya. Objek user ID-nya 1 dan username-nya admin. Ini diberikan kembalian ya. Karena ini kita menggunakan callback ini ke dalam objek. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan operator chaining. Nah, bagaimana caranya? Misalkan kita tambahkan function untuk get user 3. Ini masih sama ID dan callback ya. Nah, di dalamnya kita bisa membuat lagi sebuah objek user. Nah, objek user ini akan kita isi dengan ID titik 2 ID. Kemudian username-nya sama ya, misalkan admin. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan callback. Nah, kita tambahkan, oh yang tadi salah ya. Oh, yang tadi sudah menggunakan callback dengan menggunakan ini ya. Seharusnya ini belum menggunakan callback. Kalau misalkan yang lama, cara lama kita menggunakan if di sini, if callback, baru di sini akan kita returnkan callback, akan kita isi dengan user. Nah, ini cara yang lama seperti ini ya. Nah, cara yang baru ini callback, kita langsung dengan tanda tanya dot, baru kita masukkan usernya ke sini. Nah, kita baru di sini returnkan user. Nah, ini dengan menggunakan chaining seperti ini. Nah, di sini kita tinggal panggil console dot log. Nah, di sini kita get user 3. Taruhlah misalkan 2, user. Ini kita save. Nah, ini berhasil ya. Ini ada 2 kurungnya. Kita save. Nah, berhasil ya, 2 dan admin. Ini sama.
Cuman kalau yang bawah ini kita menggunakan operasi chaining symbol ya. Kalau yang ini kita dengan cara lama pengecekan if. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kita kali ini. Materi kita ini terkait dengan optional chaining. Optional chaining semenjak ES 2020 disimbolkan dengan tanda tanya dot. Nah, penggunaannya sudah kita contohkan beberapa tadi ya di bawah ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.